Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat iktikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunnat karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita teruskan pengajian kitab kita Al-Mawa'idul Usfuriyah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hadis yang ke-27, masih dalam cakupan hadis yang ke-27, yaitu tentang hikayat Ibrahim bin Adham rahimahullah. Nah, jadi kemarin atau sebelumnya beliau Ibrahim bin Adham ini mempunyai 72 orang hamba sahaya. Ketika beliau bertobat dan kembali kepada Allah, lalu dibebaskanlah semua hamba-hambanya tersebut. Nah, kemudian salah seorang di antara hamba sahaya itu ada yang minum minuman keras, yaitu minum khamar, dan berjumpa dengan Ibrahim bin Adham. Seraya berkata, "Wahai fulan, tunjukkan jalan ke rumahku." Nah, jadi karena pengaruh minuman keras tersebut, si budak ini tidak lagi mengenali Ibrahim bin Adham. Lalu dia meminta kepada Ibrahim bin Adham untuk menunjukkan jalan pulang ke rumahnya. Nah, lalu hal tersebut dilakukan oleh Ibrahim bin Adham. Dibawalah laki-laki tersebut, tapi bukan menuju rumahnya, melainkan ke komplek pakuburan. Nah, lalu si laki-laki ini pun marah luar biasa karena dia minta tunjukkan bulik ke rumah, tapi malah ditunjukkan ke kuburan. Nah, lalu Ibrahim bin Adham pun menjawab bahwa itulah rumah yang sebenarnya. Sedangkan rumah yang lain daripada kuburan tersebut itu hanya kiasan saja. Nah, lalu bagaimana? Lalu orang itu memukul Ibrahim bin Adham dengan cambuk. Imbah ditunjukkan ke kuburan, dipukulnya. Imbah itu pulang inya mengatakan, "Kenapa menunjukkan ke kuburan? Padahal tadi aku hendak minta tunjukkan ke rumah." Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, "Inilah rumah nang sabujurannya." Lalu dipukulnya pulang dengan sekeras-kerasnya pakai cambuk. Namun setiap kali ia memukul Ibrahim bin Adham rahimahullah dengan cambuk, Ibrahim bin Adham rahimahullah malah berkata, "Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni engkau." Dipukuli teh kada membalas masih wajar. Ini pulang tambahannya mendoakan pulang teh. Mana dipukuli kada membalas, tapi malah mendoakan lawan orang nang memukuli tersebut, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Tatkala kedua orang itu dalam keadaan demikian, berpukul-pukulan tadi tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Fulan, apa yang engkau lakukan itu?"
engkau memukul tuan engkau yang telah membebaskan engkau. Rupanya datang seseorang nang pinandu dan tahu lawan Ibrahim bin Adham dan budak nang bakas dimerdekakan tersebut. Ujar nang datang nenek, ikam kenapa jadi memukuli? Kada tahu kah? Ini tuanan ikam dahulu nang membebaskan ikam daripada perbudakan. Orang yang mabuk itu tidak menyadari bahwa yang ia pukul adalah tuannya. Ya karena mabuk ente. Iya kan? Jangan mengenali orang. Seorang diri seorangnya bisa kada kenal lagi tak. Nang naran mabuk nenek. Nang naran ujar orang ini pelai kah? Nang naran pelai wah ini nih. Jangan lawan orang lain, lawan diri seorang aja kada tahu di apa lagi nya. Kada bebaju kah? Kada berselawar kah? Inya kada tahu disupan lagi. Karena apa? Nya lawan dirinya aja kada kenal, apalagi lawan orang lain. Nah ini bahayanya apa namanya minuman keras ataupun obat-obatan terlarang, menghilangkan akal. Itu bahaya luar biasa. Karena kalau sudah di luar akal, maka yang mengandalkan itu nafsu dan syaitan aja lagi. Mun sudah nafsu dan syaitan, nah pasti perbuatan orang ini kada akan berbuat baik, pasti berbuat jahat. Ini yang perlu kita perhatikan dah. Generasi kita yang akan menjadi pemimpin akan datang, jangan sampai mereka-mereka ini terjerumus dalam obat-obatan terlarang dan pergaulan bebas, ataupun apalagi nang wayah ini nang viral tuh judi online. Nah tuh jangan sampai itu, kita hati-hati bujur ini. Mun generasi kita sudah mabuk nang ini habisan. Pergaulan bebas, mabuk-mabukan, judi dan lain sebagainya. Mun ini terjerumus, kayak apa menjadi pemimpin yang akan datang, kayak tambah rusak jadinya. Jadi bahayanya minuman keras ini bukan hanya membahayakan dirinya aja, tapi membahayakan orang lain. Itu mabuk-mabukan dah. Jadi orang yang mabuk ini bukan hanya membahayakan dirinya, tapi membahayakan orang lain. Sudah rancak juga kita kisahkan bagaimana seorang yang alim, ahli ibadah, punya murid, wali semua, tapi dengan satu kali minum minuman keras, dia akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Siapa tuh? Abid bersisa. Gara-gara apa? Gara-gara minuman keras saja. Nah, dianggapnya minuman keras itu adalah hal yang biasa. Nyakan riwayatnya tuh. Nyimpang kisah pulang kita deh. Iya kah? Kisah ada aja belum tuntung lagi, kita simpang akan pulang nih, ya kah? Ada apa-apa juga ya kok. Ya karena kada ada waktunya kita sambung akan datang pulang ada aja tah. Abid bersisa ini luar biasa, ahli ibadah, dipuji oleh orang-orang, semuanyaan memuji kehebatan abid bersisa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu iblis naran orang dengki disebut terus abid bersisa ini, inya kada hendak nangka itu, inya marah dan murka nangka itu, lalu inya berupaya agar menjerumuskan abid bersisa tersebut. Iblis tuhnya kada tinggal diam. Bila kita ahli ibadah, inya tambah lagi menghalangi kita dalam beribadah ninta. Nah jadi abid bersisa ini
setiap saat dipuji oleh orang lain karena kehebatannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bila orang memuji itu ahli ibadah, napa tuh mafhum mukhalafahnya jurang tuh, mafhum paham sebaliknya, berarti iblis itu gagal menjerumusakan abid bersisa. Nah kayak itu tuh, karena inya sukses dalam beribadah, dalam artian iblis gagal menggodainya. Nah lalu iblis berupaya kayak apa caranya agar abid bersisa ini dapat dijerumusakan. Sehingga dalam riwayat itu iblis ini menyerupa seorang tua yang berpotongan dengan ahli ibadah. Nah jadi potongannya tuh orang yang ahli ibadah, singgah di tempat ibadahnya abid bersisa dan minta izin kepada abid bersisa untuk tinggal bertamu di tempatnya abid bersisa tersebut. Dia menyerupa seorang nang ahli ibadah, nang pengambara lah istilahnya tuh, napa tuh nang orang ini masuk hutan, keluar hutan, masuk apalagi naik gunung, turun gunung dan sebagainya. Nah orang yang menggambar itu benar-benar berkelana kah, napa tuh dan lain sebagainya tuh, orang ini ahli ibadah pokoknya. Nah sampai pada abid bersisa tersebut, lalu inya hendak bertamu di tempat abid bersisa tadi. Karena ini tamu, maka diterimalah oleh abid bersisa. Di tempatnya beribadah abid bersisa ini, si laki-laki atau syaitan ataupun iblis yang menyerupa laki-laki ini beribadah kada sing geseran dari tempat ibadah tersebut. Nah jungkang ruat, sembahyang segala macam kada sing geseran, makan kadanya, minum kada, guring kada, segala macam kalahnya abid bersisa. Nang abid bersisa nang dipuji-puji orang nih, nang ahli ibadah nih, tak kadang mengantuk guring sidin, tak kadang lapar makan, tak kadang buang hajat istirahat dahulu sidin mbak ibadah tuh. Kalau laki-laki ini luar biasa khusyuk dalam beribadah, kada sing giseran, kada sing garakan, pokoknya beribadah aja. Sampai membuat abid bersisa ini heran. Luar biasa nenek, aku nang dipuji orang aja nang kayak ini aja ibadahnya, apalagi mun laki-laki ini luar biasa ibadahnya nenek. Lalu dalam satu kesempatan abid bersisa ini pun mendekati kepada laki-laki tadi dan berbincang-bincang dengan laki-laki tersebut, menanyakan bagaimana bisa beribadah nang kayak itu. Jadi abid bersisanya hendak juga tuh kayak orang nente nya, orang baik itu bila melihat ada orang lebih baik lagi, nanya hendak nang kayak itu juga. Kita ini kadang kala bila melihat orang sugih, nah hendak sugih juga, tapi melihat orang ahli ibadah kada tapi tegarak hati kita, hendak ahli ibadah nang kayak itu juga. Karena apa? Karena pandangan hati kita hanya keduniaan aja. Kalau orang pandangannya ke akhirat, inya bisa makan, aku bisa makan, inya bisa sembahyang doa, aku kada sembahyang doa, rugi aku. Itu pandangan orang yang ahli akhirat. Inya bisa guring, aku bisa guring juga. Inya kawa beribadah malam, aku kada kawa beribadah malam, nah rugi aku. Itu adalah pandangan orang yang baik teh. Tapi mau kita ini kadang ya tadi mahiri itu hendak nih tuh segi keduniaannya aja. Orang baik rumah tuh, lalu seorang hendak baik rumah juga. Orang banyak dapat kulihan bani, hendak dapat juga, padahal bahuma kada kehendak juga tuh, iya kan? Itu kehendak. Kita nih kehendak tuh menyamai dengan itu tuh. Nah kalau abid bersisa nih kada. Napa
melihat nang ini luar biasa nih ini ibadahnya tuh kada singgarakan selama 3 hari 3 malam, kada baalihan guring, kada makan, kada kuatnya pang orang nang ini. Nah lalu abid bersisa tadi hendak batakon tuh kayak apa sakira kau kuat beribadah nang kayak itu caranya. Ujar nang ahli ibadah laki-laki tadi, sebujurannya aku ini dahulunya ahli maksiat. Aku ini segala dosa sudah ku gawi sabarataan. Dosa halus, kadosa ganal, kadosa nang kayak apakah samunyaan ku gawi sudah. Dan alhamdulillah datang hidayah petunjuk dari Allah, lalu aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untungnya aku tuh. Lalu setiap kali aku beribadah, bila aku ingat dosa-dosa yang aku lakukan dahulu, maka aku kada akan merasa nyaman untuk makan, kada merasa nyaman untuk minum, kada merasa nyaman untuk guring dan lain sebagainya. Pokoknya aku selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar laki-laki tadi pulang, amun engkau hendak merasakan nikmat nang kaya ini, nah maka engkau harus berbuat berbuat maksiat dahulu lawan Allah taala. Mun ikam kada berbuat maksiat dan kada pernah berbuat dosa, maka ikam tidak akan pernah merasakan manis dan lezatnya beribadah ninto. Karena bila dalam beribadah ingat dosa, nah maka ujar orang to napa to kada ingat di apa lagi ibadah tu pang sudah, kada tahu di apa lagi makan, kada tapi gak hendak lagi minum guring, pokoknya ingat ibadah, ingat dosa-dosa dahulu. Nah semakin dalam beribadah ninto, semakin khusyuk dalam beribadah ninto. Ujar abid bersisa, kira-kira mun aku nih hendak berbuat dosa tah, masuk sudah nek tipu daya syaitan iblisnya. Kira-kira mun aku nih berbuat dosa nang apa nang pantas aku lakukan toh, sekira kain aku bertobat bisa beribadah dapat nang kaya ikam nenek. Ujar laki-laki nang ahli ibadah tadi, mun menurut aku ikam berbuat dosa membunuh aja. Bila ikam membunuh, maka kaina tobat. Bila tobat ibadah aja lagi itu nyaman banget. Mun aku ini kada kisah sudah membunuh orang nih, kisahnya pulang teman nambahinya ya kan. Mun aku nih suduk tampiling lawan apa tanya lawan timpas tuh makananku hari-hari sudah. Ujar inya atau ujar iblis nih, cobakan ya bunuh ya seikung imbah tu bertobat, nah maka ikam akan merasakan lezatnya beribadah. Ujar abid bersisa, mun aku nih dibunuh ketahuan kena, maka pasti dibunuh orang juga. Rasanya aku kada mampu untuk membunuh nito, karena bila aku membunuh maka kena ketahuan aku juga kena dibunuh orang. Rasanya kada mungkin aku melakukan membunuh. Amun nang itu ujar nang ahli ibadah tadi, bazina barang kada membunuh bawa bazina ya lah, nyata nyaman sudah. Ujar abid bersisa pulang nih, mun aku bazina pak nang sekali aku gawi itu langsung jadi habis samkana juga ketahuan orang juga pulang ya lah. Mun bazina tah pak jadi betianan kan atau anak orang nikah kada napa kada ayo jurang ahli ibadah menzinahi kada juga.
Kada takawada membayangkan tuh ahli ibadah, tuan guru, ya kan, bezina, menghamili habulang tah. Tuh dahulu kada kau terbayang wayah ini tuh ada aja berita nang kaita. Pimpinan pondok ini, maka pimpinan pondok habulang dah, ya kan? Nang dicihakan apa bubuhan santriwatinya. Ujar abid bersisa kada juga, kada kawa kok. Amun bazina berujung kaina tuh. Jadi sekali aku begawi itu habis sampai kaina tumbur sealaman. Tahuan orang berataan. Nah kalau kayak itu ujar nang abid, nang ahli ibadah tadi tuh, nang menyerupa tadi tuh, itu pada iblis sebenarnya tadi. Ujar iblis nenek, nah kayak ini aja, minum minuman keras. Mun ikam minum minuman keras, maka kadada sangkut pautnya lawan orang lain. Bazina ada sangkut paut lawan orang lain. Membunuh maginnya ada sangkut paut lawan orang lain. Tapi mun ikam minum minuman keras, ini aku jamin ikam pacang untuk ikam aja tuh kadada nang tahunya. Lalu ujar abid bersisa dasar mujur nenek, ya kah? Imbah minum keras mabuk, imbah mabuk kayaknya hanya bertobat, nah yam sudah. Kira-kira pang ujar abid bersisa, di mana ada orang nang berjual minum minuman keras tersebut? Nah aja iblis nang itu gampang aja, aku nih bakas bahari banyak tempat langganan. Ya kah? Ujar iblis tuh nyaman aja itu cari. Aku banyak bisi langganan, hendak di warung mana, warung Jablay ada aja situ misalnya tuh ya kah? Ujar abid bersisa, coba bari aku petunjuk di mana aku kawa minum nih tuh. Mun di tempat ibadah nih minum karena aku ketahuan orang juga. Nah ujar abid, ujar nang ahli ibadah tadi, nang iblis menyerupa tadi tuh. Nah di kampung ini, di tempat ini ikam datangi, ya di situ ada warung orang nang berjual apa namanya, berjual minum-minuman keras. Lalu abid bersisa ini pun apa narannya, melepas pakaian ibadahnya, mengganti dengan pakaian untuk menyamar. Nah asalnya bagamis, kada mungkin tuh datang ke warung minuman itu bagamis nang itu, ya kah? Berganti baalih. Setelah itu mendatangi tempat tersebut, ternyata bujur di situ memang ada nang penjual apa namanya minum minuman keras, dan nang menjualnya ini seorang perempuan nang cantik luar biasa. Yang menjual ini bibinian pulang tah. Nah masuklah abid bersisa ke dalam tempat minuman keras tersebut. Setelah minum, mabuk, hilang akal, melihat ada bibinian bungas, lalu diperkosa oleh abid bersisa. Nah ya tak, kada tahu di apa lagi, hilang akal sudah. Nang ada napa? Syaitan dan nafsu aja lagi di dalam dirinya. Nah pada melihat bibinian bungas, orangnya mabuk, lalu memperkosa, sehingga ketika itu datanglah suami laki-laki tersebut. Nah takutan, nah pandangannya diketahui oleh yang si suami, dan suami ini memberitahu lawan orang lain. Nah pada dibunuh oleh abid bersisa. Ayo, berapa buting? Nang asalnya kada hendak membunuh, asalnya kada hendak bazina, atau dengan sebab minuman keras, kedua-duanya tak umpat juga. Zina iya, membunuh iya juga. Setelah dibunuh oleh abid bersisa, iblis yang menyerupa tadi pulang, menyabarakan berita bahwa abid bersisa telah membunuh Fulan bin Fulan.
tersebar berita, akhirnya abid bersisa ini pun ditangkap oleh oleh petugas nang maadili kepada abid bersisa ini. Dalam putusannya abid bersisa ini pun dihukum mati, dihukum gantung, dihukum mati. Ketika sudah tali ada di mana? Di Pehon Gulu, dan tinggal menarik tempat abid bersisa berdiri aja, maka gantungan jadinya. Saat itulah iblis datang. Ujar iblis, hendak selamat laikam. Mun hendak selamat umpati aku. Bah nang naran orang hendak selamat, abid bersisa ini pun mengatakan, kayak apa aku bisa selamat nang kayak ini? Nah pokoknya ikuti aku dan percayai aku, maka aku bisa menyelamatkan engkau. Lalu abid bersisa ini pun mengikuti dan mempercayai kepada iblis. Ujar iblis, sujudlah engkau kepadaku 1 kali, maka engkau akan kulepaskan daripada ikatan ini. Ujar ujar abid bersisa, kayak apa aku hendak sujud lagi nang kayak ini? Nang sudah berdiri nang kayak ini, kayak pas sujud lagi, karena aku bersujud lagi, maka sudah tali dia di pohon gulu sudah. Ujar siapa? Ujar iblis, isyaratkan dengan matamu dan hatimu untuk tunduk lawan aku, maka aku akan menyelamatkanmu. Nah di saat itulah abid bersisa tunduk dan memejamkan mata, menghormat dan memuliakan iblis. Maka saat itulah tempat berinjaknya abid bersisa diambil dan diugahkan dari tempat itu. Akhirnya abid bersisa ini pun mati dalam keadaan tergantung, dan matinya pun dalam keadaan tunduk dan sujud dengan isyarat kepada iblis. Akhirnya naudzubillah, orang nang ahli ibadah nang dipuji-puji, tapi pada akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah, itu dengan sebab hanya 1 kali minum minuman keras. Dengan sebab itulah, selain minuman keras tadi, dia berzina dan juga membunuh kepada orang lain. Nah jadi hati-hati itu kita, akibat daripada mabuk-mabukan, akibat daripada minum minuman keras, akibat daripada obat-obatan terlarang, itu bukan hanya membahayakan untuk dirinya, tapi juga membahayakan untuk orang lain. Mun ada di kampung tuh berdua bertiga pamabuk nenek, bah kada aman kampung itu, ya kada aman kampung itu. Kenapa? Inya aja tuh nang perucau inya aja nang kuciak dalam keadaan mabuk nih tuh teh. Nang apakah dia anuinya, nang apakah dia diperbuatnya teh, macam-macamnya lagi. Nah jadi harus kita waspada terhadap minuman keras ataupun yang sejenisnya dan obat-obatan terlarang nih teh. Jangan sampai kita dan anak keturunan kita melakukan hal demikian. Jangan sampai kita sudah kada tuh alhamdulillah, tapi jangan sampai anak turunan kita melakukan demikian. Nah maka hendaknya kita jaga pergaulan anak kita itu, bagaimana pergaulannya. Jangan sampai inya bergaul dengan orang-orang nang salah dalam hidupnya. Bilanya salah tak umpat salah juga, tapi bilanya bergaul dengan orang yang baik, maka tak umpat jadi baik juga. Nah kita harus perhatikan minta anak tuh jangan dilepas, anak tuh jangan dibiarkan aja, inya sudah ganal juga, nya bisa aja sudah berpikir seorang. Nah jangan, tetap dalam pengawasan orang tua. Anak tuh ibarat layang-layang. Nah layang-layangnya harus dipantau terus, jangan imbah dinaikakan ditinggalakan, ya kah? Itulah laksana layang-layang. Jadi nah bilanya pina turun tuh layang, tarik sedikit tuh benaik.
Bila pina manirok tuh, nah lumbar, itu kah layang-layang, oh bahari dah. Ya kata main layang-layang tuh bilanya pina manirok, nah lumbar dahulu, lalu benaik pulang inya. Bila pina turun naik akan pulang, tarik pulang talinya. Nah kayak itu juga anak itu jangan sampai dilapas. Mun anak dilapas lalu manirok, maka maniroknya pulang tuh, manirok langsung gugur. Iya kan manirok tuh langsung gugur. Namun sudah gugur itu ngalih pulang manaikakannya. Nah jadi tuh anak tuh harus dijaga buju-buju walaupun sudah ganal, walaupun sudah inya bakal, tapi tetap dalam pengawasan orang tua. Jangan kita nih hanya tahu memberi makaninya aja, jangan tahu hanya mencari nafkah pacang ini aja, tapi kita kadang memperhatikan pergaulan ninya. Jadi harus kita perhatikan juga lawan siapa inya bergaul, lawan siapa inya bakawan, itu perlu diperhatikan juga. Karena bila sudah salah pergaulan, habis sampai terlibat dalam minuman keras dan mabuk-mabukan ataupun obat-obatan, nah ngalih membulikakannya. Sudah manirok nangka ini, ya kan? Sudah manirok nangka ini nih, tarik ya lagi sangkut banaham. Oh, sudah manirok tuh tarik ya lagi, sangkut. Nah jadi anak tuh harus diperhatikan. Bila namanya nyalah padahi bagamatan, artinya apa tuh dilumbar-lumbar bagagamatan aja, jangan bata tarikan tuh. Mun bata tarikan ya manirok bujur tuhnya pulang tuh. Mun sudah manirok tuh ditarik pulang bahasa nama gini dilumbar-lumbar dah lo. Mun sudahnya lumbar nah ditarik pulang bahasa tuh. Sekiranya mau naik, sekiranya maunya beribadah, sekiranya mau berbuat baik dan lain sebagainya. Nah tuh kayak itu tuh caranya tuh. Ya kan jadi anak tuh kaya layang-layang, jangan ditinggalkan, imbah naik tinggalkan. Nah kayak tahu lagi nya kayak apakah semalaman itu. Apa namanya layangan tuh andak kasitunya semalaman. Ayo kita tahu karena nasibnya kayak apa layangan itu, apakah masih terabang atau sudahnya sangkut dan lain sebagainya. Nah kita tahu tuh kita. Jadi kayak itu juga hendak kita perhatikan sekiranya tuh mau terus naik tuh. Nah kayak tadi tuh, jadi anak kita tuh jangan sampai terjerumus dalam minuman keras ataupun obat-obatan terlarang ataupun pergaulan bebas, maupun sekarang ini pergaulan maupun sekarang ini yang disebut tadi yang viral tadi judi online. Nah tuh hati-hati juga ini, biar anak tuh pandiam, biar anak tuh pindah di kamar aja bagana tuh. Nah tuh perlu waspada juga. Karena apa? Karena ini tidak perlu bergaul keluar ini untuk berjudi nih tuh. Di dalam kamar aja tuh kau bajudinya ini. Judi slot apa atau macam-macam tuh permainan. Nah, itu kita harus hati-hati nih tuh. Kita harus tahu HP-nya nih tuh kayak apa. Lalu menggunakan HP itu bagaimana tuh harus tahu juga hendaknya orang tuanya tuh. Sekiranya apa tuh? Sekira jangan terpengaruh dengan pergaulan online nih tuh. Pergaulan online nih ya kan, walaupun kada turun ke rumah tuh, di rumah aja, di kamar aja bagana. Nah tuh perlu waspada juga. Mun orang dahulu nya di kamar, nah tuh bagus nih tuh. Mun orang dahulu, mun wayah ini kita perlu waspada juga pulang tuh, ya kan? Mun orang dahulu di kamar bagus nya, nah berarti anak nih ambak, anak nih pandiam, anak nih kada tapi mau bergaul dan sebagainya, itu bagus nih tuh. Tapi mun wayah ini anak pina menyendiri, anak pina menyurangan, anak pina kada mau bergaul, nah itu perlu waspada juga, apalagi di tangannya ada HP pulang. Nah tuh hati-hati juga nih tuh. Nah mana tadi kita habiskan kisahnya. Orang yang mabuk itu tidak menyadari bahwa yang ia pukul adalah tuannya. Ia bertanya, siapakah ini? Menakuni lawan orang nama madahi tadi tuh. Orang yang satu lagi menjawab, ini tuan yang telah membebaskan engkau, Ibrahim bin Adham rahimahullah. Begitu mengetahui orang itu adalah orang yang membebaskannya, ia pun turun dari kudanya dan meminta maaf. Nah jadinya tadi memukuli itu di atas kuda berarti pakai cambuk. Nah cambuk itu kan untuk memukul kuda atau ini dipukulakan kepada siapa? Kepada Ibrahim bin Adham. Tapi setiap kali memukul, Ibrahim bin Adham selalu mendoakan lawan si budaknya ini. Ibrahim bin Adham berkata, ku terima alasan engkau dan ku maafkan kesalahan engkau.
Orang itu berkata, wahai Tuanku, aku telah memukul dan mengganggu engkau, sedangkan setiap kali kupukul engkau mendoakan yang baik kepadaku dengan doa semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni engkau. Ibrahim bin Adham rahimahullah berkata, bagaimana aku tidak mendoakan engkau dengan doa yang baik sedangkan engkau dapat menjadi sebab bagiku untuk masuk surga, yakni pukulan dan gangguan engkau kepadaku. Ujar sidin, kayak apa aku kada mama apakan ikam, dan kenapa aku kada kayak apa aku kada mendoakan ikam? Karena dengan sebab gangguan ikam itulah aku bisa masuk ke dalam surga. Berarti dengan sebab ikam maka aku berterima kasih lawan ikam. Aku mau ucapkan terima kasih lawan ikam dengan bentuk mendoakan lawan ikam mudahan diampuni oleh Allah. Nah, jadi kita tuh bila ada orang bersalah minta maaf lawan kita, maapakan aja. Masalah maapakan tuh kan masalah lain lagi. Pahalanya tetap kita dapat toh, dengan sebab gangguan tadi kita menjadi sebab bisa masuk ke dalam surga. Nah, jadi jangan sampai aku kada memaafkan. Nah, itu jangan sampai, barangkali itu juga menjadi sebuah dosa lawan kita karena kita kada mau memaafkan. Biar aja kita maafkan, pahalanya tetap ada, dan orang yang mengganggu dengan gangguan tadi tuh bisa jadi itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Urusan inya mengganggu tuh urusan inya lawan Allah Ta'ala. Kita sudah memaafkan, nah terserah Allah Ta'ala lagi. Mun Allah memaafkan juga berarti inya dapat keampunan dah. Yang penting bagi kita, bilanya orang minta maaf, nah jangan sampai kita kada memaafkan. Ini kan banyak yang kayak ini, tidak ada maaf bagimu, ya kah? Aku katakan memaafkan sampai 7 turunan, sampai 7 turunan kada memaafkan, ya kah? Tuhan aja pemaaf, tuh Allah aja maha menerima taubat, tuh seorang bakaras-karas dan kayak itu, jangan sampai. Nah ini keutamaan bila kita tuh diganggu, bila kita tuh disakiti, bila kita tuh dizolimi, maka kita memaafkan. Dengan sebab itu bisa saja kita mendapatkan masuk ke dalam surga. Dengan sebab inya mengganggu, kita masuk ke dalam surga, lalu kita kada memaafkan lah, lalu kita kada mendoakan lah. Nah, maka hendaknya kalau orang mengganggu kita, kita tetap bersabar dan memaafkan kesalahan orang tersebut dengan harapan mudah-mudahan dengan sebab itu bisa masuk dalam surga. Artinya apa? Amal nang kada talapahi itu untuk digawi. Ya, nah jadi itu diantara keutamaan dan kelebihan orang yang dizolimi, disakiti dan diganggu. Jadi bila kita tuh ditipu orang kah, sabar aja. Disakiti orang kah, sabar aja. Dipakalah orang kah, ya sabar aja. Nah mudah-mudahan itu menjadi batu loncatan untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Itu aja kan dulu, mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disihatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ala ma nawi salafus shalih ila hadratin nabi al-fatihah.